wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi dengan saya di analisis struktur 2. Kita lanjut metode selanjutnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang menggambar SFD dan BMD, maka selanjutnya pun kita akan menggambar. Jadi hasil endingnya akhirnya nanti kita menghitung itu adalah menggambar SFD dan BMD. Nah, masalahnya ada beberapa metode yang kita pakai. Kalau kemarin kita pakai metode yang konvensional, artinya langsung. Nah, kalau sekarang kita menggunakan metode, nanti ada beberapa metode yang dipakai. Yang pertama ada FEM atau Fix and Moment. Terus yang kedua, kita menggunakan metode Clapeyron. Nanti akan ada filenya yang bisa difotokopi atau nanti saya kasihkan aja kalau sudah selesai. Oke, gini adik-adik. Yang pertama kita akan belajar tentang subtopik bahasan. Analisis struktur 2, apa itu fix and moment. Nah, subtopik bahasan. Apa sih fix and moment itu? Atau yang kita singkat FEM ya. FEM itu fixed, tulisannya fixed and moment atau FEM. FEM pada batang jepit-jepit dengan beban terpusat dan beban merata. Jadi ujungnya jepit-jepit. Lalu yang di tengahnya ada beban meratanya, FEM dengan pada batang-batang sendi jepit atau jepit sendi dengan beban terpusat dan beban merata. Jadi nanti ada banyak sekali kombinasi, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Begitu. Bahasan pertama, kita lanjut menggunakan bahasan fix and moment atau kita singkat FEM. Jadi nanti saya akan menyebutkan fix and moment ini dengan yang namanya FEM. Nah, FEM adalah momen-momen pada ujung batang yang berupa jepit sempurna. Atau dalam artian tidak ada rotasi. Jadi pada kenyataannya, ujung-ujung batang tersebut tidaklah bersifat jepit sempurna karena titik kumpul dapat berrotasi. Akibat adanya rotasi inilah, maka terjadi pendistribusian dari jumlah momen-momen primernya atau momen ketidakseimbangan. Artinya gimana sih? Nah, artinya ini. Jadi balok AB ini dibebani seperti gambar di bawah ini. Jadi gini. Jika ujung-ujung A dan B dicegah terhadap rotasi, maka A dan B kita berikan momen perlawanan restraint atau restraint moment, MAB dan MBA, sehingga putaran sudut di A dan B menjadi lebih kecil dari semula theta A kurang dari theta A. Theta aksen A lebih kurang dari theta A. Dan theta aksen B lebih kecil daripada theta B. Artinya begini, tak jelaskan secara bahasa yang gampang dipelajari. Ini ada yang namanya sendi dan roll. Ingat, sendi dan roll, atau nanti jepit dan jepit. Nanti jepitnya yang setelah ini saya jelaskan. Yang jelas ini sendi dan roll. Apa sih artinya fix and moment itu, atau FEM? Jadi ketika ada balok ini balok, di balok ini, kita buat aja. Kita buat ini aja, draw. Nah, ini pakai merah. Ini ada load system, yang ini load system, atau artinya adalah pembebanan. Maaf, saya ambil mouse dulu sebentar. Nah, kita ambil pembebanan atau load system ini atau beban, maka di sini akan terjadi yang namanya lendutan. Ini. Jadi ada beban ini, load system, ini juga load, ini beban merata, ini beban titik, maka akan terjadi yang namanya lendutan. Ini saya gambar yang merah ini. Nah, ini lendutan. Nah, apa sih yang sebenarnya kita cari, Pak? Yang sebenarnya kita cari adalah theta A dan theta B. A ini notasinya di A di sini, yang satunya B notasinya di sini. Maksudnya apa? Maksudnya theta A adalah sudut dari lendutan yang terjadi. Oke, saya ulangi. Theta A adalah sudut dari lendutan yang terjadi di sini. Ini dari sini sampai ini. Ini digambar secara ekstrim. Kalau bahasa bahasa strukturnya digambar secara ekstrim biar kelihatan. Theta B itu berarah dalam. Jadi theta A itu arah ke dalam dari A menuju B.
Atau theta B itu arah theta B menuju titik A dari arah dalam ini. Ya, yang dipakai arah dalam ini. Ini namanya theta B. Nah, theta aksen A dan theta aksen B sama nggak sih Pak? Sama, cuma ini berkebalikan biasanya. Jadi nanti akan ada penghubung lagi. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dicari? Nah, ini dalam bahasa kontrol, kemarin kan sigma momen sama dengan momen A sama dengan 0 kalau ininya sendi jepit. Nah, sebenarnya ini tidak 0. Jadi ini ujung A dan sebagainya sehingga putaran lebih kecil daripada theta 0. Jadi intinya ini sebenarnya tidak 0, tapi di gambar analisis struktur harus 0. Makanya dalam metode FEM ini dicari yang namanya momen AB atau MAB. Yang ini dicari momen MBA. Notasinya gini, dari A menuju B, titik di A dinamakan momen A dan B. Titik B dinamakan momen B menuju ke A. Begitu, nggih. Nah, akibatnya batang AB melentur, timbul theta A dan theta B, gambar A ini. Nah, ini intinya itu. Jadi, intinya itu kita cari apa sih, Pak? Cari dua. Yang pertama ada momen di ujung dan mencari theta A atau theta B. Ya, intinya seperti itu. Intinya kita mencari sudut kelengkungan dan momen yang ada di ujung-ujungnya. Bila harga MAB dan MBA sedemikian, maka theta A sama dengan 0 dan MBA sama dengan 0, maka disebut sebagai fixed end moment atau momen primer. Nah, ini yang paling penting. Apa sih momen primer itu? Momen primer itu momen yang utama yang paling dicari. Artinya bagaimana? Artinya dalam momen ini nih, momen yang paling dicari itu ini. Ini yang paling penting nanti di analisis struktur. Begitu. Ini sendi dan roll. Maka kita lanjut di jepit dan jepit. Nah, ini. Besarnya FEM sama dengan momen jepit atau momen reaksi dengan tanda arah yang berlawanan. Dengan kata lain, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari FEM. Ingat, saya ulangi, ini kata yang paling penting. Besarnya FEM sama dengan momen jepit atau momen reaksi dengan tanda atau arah yang berlawanan. Dengan kata lain, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari FEM. Oke, satu. Nanti saya akan jelaskan. FEM biasanya digambarkan melengkung keluar pada bagian dalam ujung batang dengan arah tertentu sesuai dengan pembebanan. Arah FEM ditentukan berdasarkan kecenderungan melenturnya batang, seolah-olah batang akan patah akibat momen yang bekerja di ujung batang. Lanjut, di lain pihak, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari FEM, disebut juga dengan momen perlawanan. Pada tumpuan jepit, akibat beban luar menimbulkan FEM, sedangkan pada tumpuan sendi tidak menimbulkan FEM atau karakteristik perletakan sendi. Nah, seperti yang dijelaskan ini, intinya ini FEM-nya ada nggak? Ada, cuma kecil. Kalau ini, nah ini beda, jepit dan jepit. Artinya apa? Artinya ini kan sistem pembebanan, ini beban. Maka batang ini dia akan melengkung. Ini melengkung ini. Lihat kursor saya, melengkung ini. Nah, momen yang terjadi ini di sini ini ya ini, yang melengkung ini atau ini disebut dengan momen primer. Artinya apa? Artinya FEM pada jepit, FEM atau fixed end moment pada jepit itu sama dengan reaksi yang ada atau reaksi perlawanan yang ada di jepit-jepit. Kalau di sini, kalau di sendi, ini ada beban juga. Kalau di sendi, maka lembutannya akan seperti ini gambarnya. Maka dan momennya akan seperti ini. Karena sigma momen di roll dan sendi itu 0, di 0, dan momen dijepit itu tidak sama dengan 0 seperti analisis struktur 1 yang kemarin. Jadi sigma momen di sendi dan roll itu 0, sigma momen dijepit tidak sama dengan 0. Begitu ya adik-adik. Nah, kita lanjut.
Perjanjian tanda. Nah, ini yang penting. Ini beda ya. Ini beda. Ini kalau untuk fix and moment. Ingat, ini untuk firm atau fix and moment. Dilihat. Tanda positif menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Oke, tanda negatif menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Ini sama dengan yang di analisis struktur. Kita mencari reaksi. Intinya seperti itu. Nah, ini bisa dipelajari ya. Nah, ini bisa dipelajari sampai slide ke-15. Nanti akan saya kasih slide-nya, silakan nanti di-download. Artinya gini, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan satu dulu. Yang mana? Ini aja ya. Ini ada jepit dan jepit. Ini ada momen. Nah, ini ada apa namanya? Balok. Dikasih beban, maka di ujung sini ada momen. Nah, di ujung ini ada rumusnya M dibagi dengan EI. M dibagi dengan EI. Jadi jika ada ujung seperti ini, maka ini akan menahan seperti ini gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini. Maka momennya kita urut-urut. Nah, artinya gini, ini rumusnya dari matematika. Matematika ini, gambar ini itu dapat M dikalikan L dibagi dengan 2 kali EI. EI itu apa sih Pak? EI itu adalah modulus elastisitas. Artinya begini, kalau jenengan desain menggunakan kayu dan desain menggunakan beton akan beda elastisitas. Elastisitas itu apa sih? Elastisitas itu kelenturan. Kelenturan itu gini, jadi balok kayu dan balok beton kan beda nggak lenturnya, nggak lebih kaku beton. Nah, EI-nya itu juga beda. Nah, EI yang kita pakai ini yang mana Pak? Nanti di beton 1 atau di beton 2 kita akan jalan. Tapi nilai EI untuk sementara nanti kita akan ambil di 200.000 MPa. Gitu. Nanti akan jelaskan di pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Nah, kita lanjut. Nah, rumus yang selanjutnya adalah PL kuadrat. Ini digabungkan, ini ditambah ini. Jadi ada momen ini tambah ini. Digabungkan, maka rumusnya untuk mencari momen dengan beban titik di tengah itu adalah momen PL dibagi dengan 8. Oke, ini rumus pasti. Jadi, kalau ada beban titik dan dia di tengah-tengah seperti ini, maka kita menggunakan momen sama dengan PL per 8. Sama halnya dengan ini. Nah, ini kan kita hitung. Nah, kita hitung, maka kita membuat SFD-nya ini seperti ini. PL per 8, ini PL per 8, P per 2, kalau di tengah-tengah loh ya. Nah, ini mengikuti rumus ini aja, ini udah ketemu. Ya. Ini rumusnya nggak usah dirubah-rubah kalau bebannya titik di tengah. Ya. Tapi Anda harus tetap memperhatikan bahwa ini caranya mencari reaksi dan aksi ini seperti ini. Ini ingat, ini untuk jepit dan jepit. Nanti sendi dan sendi ada. Nah, ini uniform load. Artinya apa uniform load atau beban merata. Nah, kalau beban merata, bebannya akan melingkar seperti ini. Maka rumus yang dipakaikan untuk mencari momen adalah W dikalikan L kuadrat dibagi dengan 12. L-nya ini, W-nya ini, beban meratanya itu berapa, L-nya berapa, dibagi dengan 12. 12 dapat dari mana, Pak? Ini rumus nih. Kalau saya breakdown mumet jenengan. Jadi, jenengan nanti langsung lihat aja di sini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan lagi. Ini fix and moment loads. Nah, ini kalau beban titik itu seperti ini, PL per 8. Kalau beban merata itu WL kuadrat dibagi dengan 12. Reaksinya dapatnya WL per 2, WL per 2. Ini P per 2, ini P per 2. Caranya begitu. Ini rumus singkatnya. Rumus cepat. Ini juga rumus cepat. Jadi kalau ada tidak di tengah bentang, maka rumusnya menggunakan ini. 6EIL ini nanti tidak saya suruh hafalkan, tidak suruh saya hafalkan, ini tidak saya suruh hafalkan. Yang penting Anda paham tentang ini. Nanti akan saya jelaskan ini. Ini nanti akan di pertemuan selanjutnya. Dengan menggunakan dengan menggunakan contohnya sekalian, gitu, nggih. Nah, ini juga persamaan 1, nanti persamaannya menggunakan ini. Kalau beban titiknya di sini, maka 1 P-nya ini kalikan A-nya ini, B kuadratnya ini dibagi dengan L kuadratnya ini. Nah, gitu, oke.
Nah, seperti itu. Nah, ini resumnya seperti ini. Ini bisa dipelajari dan dipahami nih. Intinya ini pakai rumus ini aja daripada jenengan bingung-bingung, nah pakai rumus ini aja kalau bebannya seperti ini. Jadi kalau jadi nanti jenengan temukan rumus seperti ini, wah ini rumusnya ini pasti. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini sama. Jadi ini resumnya FEM akibat balok beban terpusat. Ini resumnya pakai ini semua, ya. Ini jenengan nanti bisa pelajari biar jenengan biar cepat untuk menangkapnya. Ini sudah ada notasinya, jadi jenengan PA kuadrat kali B contohnya ini, ada L-nya di sini, maka jenengan ya pakai ini. Menggunakan rumus-rumus yang simpel dan cepat. Jangan ngitung dewe, nanti jenengan pusing kalau ngitung dewe. Begitu. Nah, ini resumnya akibat balok beban ratanya itu ini. Jadi kan cepat ya. Nggak harus mencari reaksi satu-satu, tapi jenengan pakai rumus ini langsung ketemu. Begitu. Nah, terima kasih. Sekian untuk pertemuan ini. Sebentar saja, nanti video selanjutnya akan lumayan agak panjang karena saya akan menjelaskan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.